Hai, kenalin, gue Ajra. Gue adalah mahasiswi FTK UIN SMH Banten. Kata orang, gue itu perfeksionis dan ambisius. Gak tahu sih bener atau enggak, tapi yang pasti gue pengen semua tugas yang gue kerjain itu harus sempurna. Tapi minusnya, gue itu suka emosian. Dan kenalin, ini Nabila. Dia juga mahasiswi FTK UIN SMH Banten. Di antara kita bertiga, Nabila itu yang paling ceria. Tapi minusnya, Nabila itu suka pelin-pelan, suka ikut sana, suka ikut sini. Jadi, semisal gue marah, Nabila pun pasti ikut marah. Terakhir, kenalin, ini Laila. Laila juga mahasiswi FTK UIN SMH Banten. Di antara kita bertiga, Laila itu paling kalem, paling alim, paling sopan deh pokoknya. Laila itu suka banget nonton kajian di HP-nya. Jadi kadang kita berdua itu jadi korban kajian dadakannya dia. Tapi Laila itu jadi penengah di pertemanan kita bertiga. Aduh, si Bani bener-bener ya. Masa semuanya dimarahin sih? Aku stres gue. Gila, ini gak bisa dibiarin. Si Bani ini keterlaluan. Gak punya otak, gak punya perasaan. Kenapa Dra? Laptopnya rusak kah? Atau kena virus? Bukan laptopnya Bil yang rusak, tapi kelakuan si Ban itu yang kayak virus. Lu tau gak sih Bil, gue udah ngerjain di proposal 3 hari 3 malam. Gue gak tidur, gue capek ngeliatin laptop mulu. Tapi tau gak sih Bil, si Bani nyoret-nyoret hasil proposal gue. Semuanya Bil, semuanya dimerahin sama dia. Wah, demi apa Dra? Keterlaluan banget sih si Bani ini. Dikira dia dosen pengampu apa bisa nyoret-nyoret hasil proposal lu? Ya kan? Emang dia itu paling pinter di kelas? Dikira dia itu paling pinter apa di kelas? Berani coret-coret hasil proposal gue. Gue tuh udah capek ngerjainnya Bil. Udah, kita kick aja dari grup. Biar gue tahu rasa tuh si Bani. Biar dia kerjain tuh proposal sendirian. Setuju banget gue. Mending langsung di kick aja dia dari grup. Atau kalau perlu kita telepon sekarang, kita marahin dia sekarang. Ya. Aja. Istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Turun HP-mu. Astagfirullahaladzim. Jangan berpikir apa-apa pas kamu kayak gini. Gak bisa lah, lu tuh gak tau ceritanya. Gue gak bisa tenang. Coba lo bayangin kalau lo ada di posisi gue. Lo pasti bakal marah, lo pasti bakal emosi. Lo bakal emosi kayak gue sekarang ini. Si Bani tuh udah keterlaluan. Dia udah nginjak harga diri gue. Iyalah, lu jangan ngebelain si Bani. Dia udah gak menghargain kerja kerasnya Ajra. Dia tuh harus dikasih pelajaran biar dia kapok. Ya, aku gak bela siapa-siapa kok, Bil. Ya, aku tahu banget kok Ajra pasti capek, lelah. Dan itu wajar banget. Tapi kita juga harus bisa merespon dengan baik, dijaga gitu. Ini minum dulu biar hati dan tenggorokannya agak adem. Kamu masih ingat nggak pas semester kemarin kita sempat ngafal surat Ali Imran ayat 134 yang Allah itu di situ bersabda mengenai ciri utama orang bertakwa dan penghuninya yang luas di surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhimina ghaitha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan di antara orang-orang yang menahan amarahnya dan bisa memaafkan, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan tersebut. Allah nggak bilang ciri orang suka itu yang nggak bisa marah kok. Marah itu manusiawi banget. Tapi di situ Allah memuji mereka yang punya kekuatan dan bisa menahan amarahnya. Padahal dia bisa meluapkan kan. Dan
dia bisa menendam demi Allah, makanya dia juga bisa memaafkan mereka. Tapi gue kesel banget lah, nyesek rasanya hati gue. Hasil proposal yang udah gue kerjain dicoret-coret sama si Bani tanpa bilang apapun. Udah aja kalau gitu gue gak usah ngerjain dari awal. Kenapa sih harus gue yang nahan amarah ini, emosi ini? Aku tahu itu berat, Dra. Justru di situ letak pahala gedenya. Rasul juga pernah bersabda kan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang bisa menahan amarah. Berarti kalau tadi kita ngikutin emosi kita dan marah sampai ngelabrak si Dani itu, berarti kita termasuk orang yang lemah ya lah ya? Betul, Bil. Meluapkan emosi, balas dendam, memaafkan, itu banyak orang-orang yang bisa dan tidak perlu belajar. Tapi menahan diri untuk tidak emosi itu hanya dilakukan oleh jiwa-jiwa yang kuat dan besar. Bahkan Nabi kita juga kan menjelaskan di hadis yang lain, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Nah, aku mau nanya ke kalian sekarang, kalian mau milih menuruti amarah kalian yang hanya sesaat, atau milih investasi jaminan surga dari Rasulullah? Duh, udah pembahasan mulai. Jadi tadi aja gue ikut manasin aja. Makin gue ya Jera, kalau dipikir-pikir emang rugi ya. Kalau ternyata kita bakal dicintai Allah, terus dapat disebut sebagai orang yang kuat dan dapat jaminan surga, harus ditukar dengan kepuasan ngamuk-ngamuk yang gak jelas. Ya juga ya. Astagfirullahaladzim. Itu lu datang live ngingetin gue, jadi hati gue, pikiran gue jadi adem. Coba kalau misalnya lu gak ada, mungkin hubungan kelompok gue udah hancur gara-gara emosi gue tadi. Masya Allah, Alhamdulillah, itulah fungsinya kita bestian, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, terus kamu gimana mau menghadapi revisi yang dari si Bani? Mungkin gue nggak akan nyerang dia ya. Nanti malam pas suasana udah tenang, hati gue juga udah adem, mungkin nanti gue akan mencoba chat dari baik-baik di grup. Mungkin hasil revisian dia gue tanya apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, karena mungkin kebaikan yang dia kasih itu untuk kebaikan kelompok kita juga kan. Nah gitu dong, itu baru sahabat sama gue yang cerdas dan calon penghuni surga. Gue janji deh bakal nemenin lu kerjain revisian malam-malam, begadang kita kerjain sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita habiskan dulu es tehnya, lalu kita lanjutkan diskusi sore kali ini dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Siap, Ustazah Laila. Ayo, kita kerjain. Nah, dari kisah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata marah itu adalah bagian emosi, yang dimana setiap individu itu pasti pernah merasakan emosi. Hanya saja memang yang membedakan itu bagaimana sih cara kita untuk mengontrol ataupun menjaga saat kita emosinya sedang meledak. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan saat emosi kita sedang memuncak. Benar gak guys? Betul. Nah, adapun dalil dari kisah tersebut itu kita bisa ambil dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wal kadhiminal ghaitha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya dan di antara orang-orang yang bisa menahan amarah dan bisa memaafkan, Allah menyukai atau mencintai orang-orang tersebut. Adapun dari hadis riwayat Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Nah, kemudian gimana sih cara kita untuk menahan amarah? Yang pertama, itu kita harus berbanyak istighfar. Kemudian yang terakhir ataupun yang kedua itu adalah jangan gegabah untuk melakukan tindakan-tindakan saat kita emosinya sedang memuncak. Serta hikmah dari menjaga amarah, yakni yang pertama adalah kita dapat mengontrol emosi kita. Dan yang kedua, kita mendapatkan jaminan surga dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita dapat menjaga hubungan sosial kita dari kehancuran. Dan yang terakhir, dengan menjaga amarah kita,
dapat membuat pikiran kita menjadi lebih jernih. Nah, dari situ rem amarah itu sangat penting tahu teman-teman. Jadi, jangan mudah marah.